Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda ma hayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilm wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Kita masuk ke dalam pembahasan khasaisul aqidah inda ahli sunnah wal jamaah. Kekhususan ataupun keistimewaan akidah milik ahlu sunnah wal jamaah. Syekh di sini mengatakan innal muta'ammila al-munsif, sesungguhnya orang kalau mau merenung sejenak dan dia memiliki sikap yang adil, kalau seandainya dia membandingkan akidah-akidah yang tersebar di hari ini yang diyakini oleh banyak umat, apa kata beliau? Maka dia akan mendapati akidah Islam yang mana akidah Islam ini terwujud dalam akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki kekhususan, wasimat, memiliki ciri khas. Akidah Ahlus Sunnah memiliki apa? Ciri khas yang membedakan akidah Ahlus Sunnah dengan keyakinan-keyakinan yang lain, baik berupa sekte, aliran dan sebagainya. Bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini akidah yang enggak sembarangan gitu. Keyakinan yang betul-betul kita yakin pasti benar. Dan ini banyak terjadi, dan bahkan mereka-mereka yang awalnya bukan di atas akidah Ahlus Sunnah, ketika mereka mempelajari akidah salaf, mereka betul-betul siap untuk rujuk gitu kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena ada ciri khas, yang mana ciri khas ini itu betul-betul nyata gitu dan bahkan benar. Yang pertama ciri khasnya adalah salamatul masdar. Sumber referensinya itu apa? Benar adanya, selamat. Makanya sikit-sikit kalau kita mempelajari akidah Ahlus Sunnah, yang kita tanyakan mana dalilnya? Ada nggak qala Allahnya, qala Rasulnya, dan juga para sahabat Nabi kita SAW pernah nggak mengatakan hal itu? Kalau nggak, kita nggak akan yakini. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sumber awalnya seperti itu. Jadi kata beliau, bi'timadiha 'alal kitab. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bersandar di atas Alkitab. Selama itu tidak dalam Al-Quran Al-Karim, tidak ada dalam Al-Quran Al-Karim, kita nggak akan bisa nerima. Kita nggak nerima dongeng-dongeng atau hal-hal sebagainya, nggak bisa. Apalagi berkaitan dengan keyakinan kita. Was sunnati, dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah ini apa sih? Para ulama mengatakan ma'udifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap apa yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu min qaulin, berupa apa? Ucapan. Kalau Nabi SAW mengucapkan, selesai. Baik berupa keyakinan, berupa fikihnya dan sebagainya atau tafsirnya. Selama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dan hadisnya hadis yang sahih, betul. Pun kalau ternyata ada hadis gitu ya, dan hadisnya enggak sahih, kita enggak akan bisa terima. Semisal ada orang mengatakan qala Nabi kada wa kada, ditanya mana sanadnya, enggak ada sanadnya, enggak kita terima. Dan kita enggak bisa sembarangan. Contoh yang tersebar di kalangan masyarakat sekarang, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri apa? Cina. Ini enggak dalilnya, maka kita tidak akan bisa apa? Nerima. Ini kalau seandainya memang hadis, tapi hadisnya hadis maudhu, hadis apa? Palsu, kita nggak bisa nerima. Maka ini betul-betul jelas referensinya. Kalau hadis ternyata nggak sahih, kita nggak bisa terima. Wa ijma'is salaf, dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sandarannya adalah ijma' para ulama salaf. Para sahabat kalau seandainya meyakini dan tidak menyelisihi, sama sekali tidak ada apa yang menyelisihi, maka di situ adalah akidahnya mereka. Dan fahasab, itulah hanya referensi mereka. Makanya Pak, kita lihat saat ini yang dipelajari para asatidah, yang diajarkan juga oleh para asatidah, itu nggak akan lepas dari itu. Semisal keyakinan A, qala Allah, keyakinan B, qala Allah,
kalau KNC, kalau Allah, dan seterusnya. Hadis Nabi juga sama seperti itu. Kalau seandainya tidak ada, maka nggak bisa. Dan ini kata beliau, wahadil khasiyah, dan kekhususan ini la tujad fi madhahibi ahlil kalam. Tidak akan kita jumpai dalam sektenya ahlul kalam, yang dia itu pakai apa? Logika, pakai akal, nggak akan ada. Wal mubtadi'ah, dan mereka-mereka yang masih berkeyakinan dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Dan kebid'ahan-kebid'ahan ini muncul bukan dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Nabi nggak meyakini itu. Dan masya Allah, ada beberapa waktu yang lalu gitu ya, diskusi di Malaysia gitu antara ustadz yang mewakili dengan salaf gitu kan, dengan selain mereka itu diskusi. Beliau nanyakan nih, mana dalil ucapan Nabi SAW ataupun firman Allah Azza wa Jal ataupun ucapan salaf zaman dahulu dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di sana, tidak di sini, tidak di sini. Gak bisa jawab dia, Pak. Para sahabat pun gak ada ucapan itu satupun. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di ini, tidak di itu dan sebagainya. Ditanya mana ucapannya? Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan apa? Mi'raj. Ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata itulah yang diikrarkan, disetujui oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika Nabi bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala kepada Jariyah, seorang apa? Budak. Nabi bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dijawab oleh budak ini, "Fis sama." Allah di mana? Di langit. Apa kata Nabi SAW? Nabi setujui, ada ikrar. "A'tikaha fa innaha mu'minah." Ini kan semua jelas, semua apa? Lengkap, menunjukkan Allah di mana? Di atas arsy-Nya. Allah tuh tinggi di atas arsy-Nya. Ini, Pak, tidak dimiliki khususnya ini oleh mereka-mereka yang masih berkutat dengan kebid'ahan. Wasufiyah. Dan juga sekte sufi itu nggak punya itu. Dan rata-rata yang namanya sufiyah, mereka ini ya'tamiduna al-aql. Mereka ini bersandar di atas apa? Akal. Dan al-mubtadi'ah, mereka-mereka yang masih berkutat dengan kebid'ahan, mereka tuh pakai akal rata-rata. Kalau Allah di atas arsy nanti gini, terus kalau Allah turun nanti gitu. Ini mereka semua pakai apa? Logika. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa kita liputi semuanya secara mendetail dengan apa sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, kaifiyahnya. Ya kalau Allah turun, ya sudah turun. Jangan terlalu banyak pakai apa? Logika. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, kata Allah SWT. Akal kita nggak akan bisa sampai itu, karena kita ini belum melihat Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita lihat wajah Allah? Ketika di mana? Di surga. Maka para ulama salaf kita zaman dahulu, mereka cukup meyakini saja. Dan mereka ini gunakan akalnya, na'am gunakan akalnya, tapi tidak untuk menentang apa? Dalil. Justru untuk mengimani dalil-dalil yang ada. Maka mereka-mereka yang masih berkutat dengan kalam, dengan teorinya ataupun dengan logika mereka, yang mereka tuhankan logika mereka, maka mereka ini bersandar alal akal, di atas apa? Akal mereka. Wan nazar, ataupun dengan teori apa? Spekulasi. Jadi terlalu banyak spekulasi. Nanti gini, nanti gitu, nanti gini, nanti gitu. Kalau Allah gini, terus gimana gini? Dan ini kan spekulasi semua gitu. Mereka gunakan apa? Akal-akal mereka. Au 'alal kasyaf. Ini dia. Atau mereka-mereka yang masih berkutat dengan kebid'ahan ataupun sufiyahnya, itu mereka bersandar di atas kasyaf. Kasyaf ini penyingkapan hal-hal mistis. Orang ini suka yang aneh-aneh gitu. Bahkan sebagian mereka itu bisa mengatakan kami telah melihat Allah. Na'udzubillah. Ada kaitan itu? Wallahi ada. Kami mimpi melihat siapa? Allah. Mereka bersandar ke kasyaf-kasyaf itu. Jadi dibuka mata batinnya katanya. Dibuka mata apa? Batinnya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka berpegang teguh dengan akidah salaf, mereka nggak pakai hal-hal yang kayak gitu. Sama sekali. Wal hadas. Hadas ini intuisi. Gampangnya gini, Pak. Kita itu menggagas sebuah gagasan itu pakai naluri masing-masing, tanpa landasan ideologi yang jelas, tanpa dalil, tanpa hujjah,
Yang penting naluri kita A ya A, B ya B. Jadi nggak ada sama sekali landasannya. Wal wajid, dan juga pakai apa? Perasaan mereka. Yang mereka merasa baik ya sudah baik. Makanya kata mereka kan nggak apa-apa, yang penting apa? Baik. Ini kita nggak bisa pakai perasaan agama. Agama ya hujjah. Agama Islam ya hujjah, bukan apa perasaan. Perasaan A dengan perasaan B itu beda. Jangan dirasa-rasa agama itu. Agama itu tapi dibangun di atas apa? Hujjah dan burhan. Maka apa kata beliau di sini? Ataupun dengan sumber-sumber yang lain, al-basyariyah an-naqisah, yang sumber manusiawi ini banyak kekurangannya, yang tidak sempurna, sumber apa? Manusiawi. Dan ternyata mereka pakai dalam perkara-perkara ghaib. Mereka pakai perkara-perkara apa? Ghaib. Ini nggak bisa sama sekali. Dan sedangkan akidah ya semuanya hal ghaib, tentang surga, tentang neraka. Ini kan semua ghaib. Tentang takdir. Bagaimana mungkin kita pakai perasaan dan sebagainya? Apa kata beliau? Amma ahlu sunnah wal jamaah fahum bihamdillah mu'tasimuna bi kitabillah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah yang berpegang teguh dengan para ulama salaf zaman kita, zaman dahulu, maka mereka bihamdillah, dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mu'tasimun, mereka ini berpegang teguh bi kitabillah, dengan kitabullah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga wa ijma' as-salafis salih, dan mereka berpegang teguh dengan kesepakatan para ulama salaf kita zaman dahulu, wa aqwalihim, dan hanya ucapan-ucapan mereka saja. Dan kalau seandainya akidah itu bersumber dari selain itu, apa kata beliau? Innama huwa dhalalun wa bid'ah, sesungguhnya itu hanya penyimpangan dan juga kebid'ahan. Falladzina yastamiddun falladzina yaz'umun, mereka-mereka yang mengklaim annahum yastamidduna syai'an minad din, kalau seandainya mereka ini berlandaskan agama mereka antariqil aql, dengan cara akal mereka, dengan cara hanya otak mereka saja, au ilmil kalam, atau mereka beragama pakai ilmu kalam, wal falsafah, atau pakai filsafat, wal kasyaf, ataupun pakai kasyaf, wal wajid, ataupun pakai perasaan, awir ru'a, ataupun mimpi-mimpi. Ingat, itu tidak akan bisa. Bahkan mereka-mereka ini jadikan orang-orang, beberapa orang itu maksum, ghairil anbiya, dari selain apa? Para nabi itu ada bagi mereka. Contohnya apa? Min a'immah, para imam. Ini dituhankan oleh mereka. Seakan-akan kalau imamnya udah ngomong A, nggak boleh diselisihi. Padahal bukan nabi, bukan seorang rasul, hanya manusia biasa yang banyak kekurangannya, kealpaannya. Tapi bagi mereka min a'immah, para imam itu udah jadi apa? Sebagai Tuhan yang berhak bagi mereka untuk apa? Mengeluarkan sebuah putusan hukum. Au aulia, ataupun para wali. Para apa? Wali. Jadi kalau udah wali ini derajatnya, setiap apa yang dia kerjakan sah. Ini nggak bisa. Wali nggak sholat, ya nggak apa-apa kata mereka. Karena sudah apa? Wali. Na'udzubillah. Au aqtab, ataupun wali kutub. Wali apa? Kutub. Ini ada di mereka hal-hal seperti ini. Kalau kita Pak nggak ada hal-hal kayak gini Pak. Ya orang kalau sampai wali, sampai derajat wali kutub pun gitu ya. Lah Nabi kita Muhammad SAW di akhir hayatnya masih nggak sholat? Loh masih. Bahkan Nabi SAW mau meninggal dalam kondisi sakaratul maut. Yang Nabi tanyakan kepada para sahabat Nabi kita Muhammad SAW tentang masalah sholat. As-salatu as-salata wa ma malakat yaminukum, kata Nabi SAW. Sholat. Bahkan Nabi SAW pun masih sholat di masjid berjamaah. Padahal aslinya Nabi itu sedang sakit. Boleh nggak Nabi sholat di rumah aslinya? Boleh. Tapi yuhadza bainar rajulain, Nabi dibopong, dibawa ke masjidnya. Padahal Nabi udah nggak kuat lagi. Nabi katakan muru Abu Bakar falyusalli bin nas, perintahkanlah Abu Bakar untuk jadi apa? Imam. Tapi masih dalam kondisi sakit seperti itu, Nabi tetap berangkat ketika beliau apa? Sadar. Ini menunjukkan setinggi derajat pun manusia tetap wajib apa? Sholat. Lah nabinya aja sholat, masa dia ini apa? Enggak sholat, alasannya udah aqtab, derajatnya sudah menjadi wali apa? Kutub, au aghwath, dan sebagainya. Ini ada istilah-istilah mereka di ajaran mereka seperti itu. Aghwath ini yang orang berhak ngasih apa? Pertolongan dan sebagainya. Jadi kita ini minta pertolongan
untuk mereka-mereka yang ada sudah dikubur dan sebagainya. Ini ada di mereka, Pak. Dan kalau ditanya apakah mereka ada hujjah, jawabannya tidak ada sama sekali. Maka orang-orang mengklaim hal-hal seperti itu faqad iftara 'ala Allahi 'azamal firyah, maka mereka telah berdusta atas agama Allah Subhanahu wa taala, atas nama Allah Subhanahu wa taala, a'zamal firyah, dengan kedustaan yang paling besar. Makanya ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mengklaim di dalam agama Islam. Apa kata Allah? Qul hatu burhanakum, wahai Muhammad, ucapkanlah untuk mereka semua, hatu burhanakum, berikan oleh kalian hujah-hujah kalian, datangkan hujah kalian. Ada enggak hujah-hujah kalian? In kuntum sadikin, kalau seandainya kalian ini apa? Jujur. Dan ternyata mereka enggak bisa. Kenapa? Karena mereka enggak jujur. Kebanyakannya apa? Dusta. Kebanyakannya dusta tentang masalah enggak perlu wajib sholat kalau sudah wali dan sebagainya. Ini apa? Mustahil mereka bisa datangkan bukti. Mustahil mereka bisa datangkan apa? Hujjah. Justru hujjah yang mereka datangkan akan apa? Semakin meruntuhkan hujah-hujah mereka. Na'udzubillah. Wa anna lahu an ya'tiya illa bisyubahi syaitan. Mereka enggak akan bisa mampu mendatangkan hujah kecuali mereka bawa hal-hal syubhat dari syaitan. Dari apa? Syaitan. Contoh sholat Jumat, kata mereka, kenapa enggak sholat Jumat? Ya anak udah sholat Jumat. Lu di mana? Sholat Jumat anak di Mekah, kata mereka. Ini syubhatnya siapa? Syaitan. Padahal Mekah ini sama Indonesia, mana duluan? Indonesia atau Mekah? Indonesia. Berapa jam selisihnya? 4 jam. Kata mereka, aku udah sholat. Di mana? Mekah. Di Mekah belum sholat. Di Mekah belum apa? Sholat. Karena kita jam 12, di Mekah itu masih jam berapa? 4 jam selisihnya. Ya mereka belum sholat. Tapi apa kata dia? Saya sudah sholat. Kalau zaman dulu iyalah bisa dikibulin. Zaman kita sekarang mana bisa dikibulin? Orang tahu orang-orang di sana itu belum apa? Belum sholat sama sekali. Maka apa kata beliau di sini? Ini adalah kekhususan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau seandainya mereka berkeyakinan dengan akidah salaf, la takadu tatakhallaf fi kulli makanin wa zaman. Kriteria ini enggak akan pernah lepas, enggak akan pernah hilang. Salamatul masdar, selamatnya referensi mereka. Enggak pernah apa? Dikelang zaman. Dari zaman dulu sampai zaman kita sekarang, ucapan mereka sama. Datangkan kalau Allah, datangkan kalau Rasul, datangkan ijma' salaf. Kalau enggak bisa, sudah berarti enggak ada. Ijma' para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari zaman ke zaman, nanti sampai akhir zaman. La takadu tatakhallaf, kata beliau, tidak pernah terlekang zaman. Kriteria ini atau ciri khas mereka fi kulli makanin wa zaman, di setiap tempat ataupun setiap zaman. Setiap tempat, mau Indonesianya, mau di Timur Tengahnya, mau di Baratnya. Sekarang di Barat, di Eropa nih, Pak, mereka ini banyak yang sudah kembali kepada akidah yang benar. Dan bahkan mereka-mereka yang mu'allaf, mereka enggak ke sufi ya. Mereka kepada akidah apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Dan banyak sekali di Belandanya, di Jermannya. Itu banyak mereka-mereka yang mereka orang-orang barat aslinya. Memang orang-orang barat, tapi mereka ini memiliki salamatul masdar, selamatnya referensi mereka tidak dibangun di atas mimpi-mimpi belaka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang kedua, Masya Allah, kekhususan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salaf, qiyamuha 'ala taslimi lillahi wa li rasulih. Akidah ini tegak di atas taslim, tunduk patuh 100% hanya kepada Allah dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi taslimnya itu kuat banget akidah salaf. Kalau udah ada dalil, mereka akan mengucapkan sami'na wa ata'na, udah gitu aja. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Walaupun mereka ini mungkin enggak tahu hikmahnya itu apa. Yang penting taati saja. Yang penting dengar saja. Enggak perlu dicari kenapa salat zuhur 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat. Kenapa salat subuh itu cuma 2 rakaat? Cukup bagi mereka at-taslim. Mereka tunduk 100% mutlak hanya kepada Allah dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena akidah ini ghaib. Perkara yang apa? Ghaib. Wal ghaibu yaqumu wa ya'tamid 'ala at-taslimi wa at-tasdiqi al-mutlaq lillah. Sedangkan hal-hal yang ghaib itu hanya bersandar kepada taslim, menyerahkan diri kita 100% mutlak hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa tasdiqil mutlaq, dan kita percayai 100% semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak mungkin, Pak, kalau kita ini ragu.
Kita sama sekali tidak ragu. Setiap Nabi ucapkan kita yakini 100%. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan mereka-mereka yang masih berkutat dengan kebid'ahan, keyakinan-keyakinan yang enggak berlandaskan tadi hadis Nabi kita Muhammad SAW ataupun firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak ragunya. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini ringkas saja. Mereka ragu. Masa iya? Nanti gini, nanti gitu. Kalau kita, taib Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kita apa sami'na wa ta'ana. Kami dengar firman itu, kami taati untuk beriman dengannya. Selesai. Allah nuzul, semisal Allah turun. Hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan yanzilu rabbuna ila tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala itu turun dari arsy-Nya menuju langit dunia, langit yang pertama. Ini semua akidah salaf meyakini hal itu tanpa bertanya nanti gini, nanti gitu, nanti gini, nanti itu. Enggak. Mereka semua meyakini apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata at-taslimu al-mutlaq lillah, menyerahkan diri kita 100% hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sifatnya orang-orang yang beriman. Yang mana sifat ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Ini Al-Qur'an, Alkitab, la raiba fi, enggak lagi keraguannya. Jangan diraguin. Kalau Allah sudah berfirman, gimana kita ragu? Enggak kok, maknanya enggak itu. Enggak kok, artinya enggak gitu. Contohnya Masya Allah, ringkas saja. Kata Allah, bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Mabsutatan. Allah lapangkan tangannya Allah Subhanahu wa taala, Allah bentangkan. Apa kata mereka? Allah enggak punya tangan. Diraguin, Pak. Sedangkan Allah dengan jelas Allah memiliki wajah dalam Al-Qur'an Karim. Allah memiliki tangan, tapi mereka ragui. Kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Alkitab, ini Alkitab, dzalikal kitab, kitab itu la raiba fi. Tidak ada apa? Keraguan. Hudan lil muttaqin, yang mana inilah petunjuk bagi orang-orang apa? Bertakwa. Enggak usah gini aja, Pak. Masya Allah ya. Antum tahu Google Map, Waze dan sebagainya. Ini banyak kekurangannya. Coba perhatikan, Pak. Kita ini lebih percaya dengan Waze, lebih percaya dengan apa? Google Map. 100% kita terima. Padahal sebenarnya Google Map itu bisa nggak bawa kita nyasar? Bisa nggak? Oh bisa. Tapi kita nggak nanya, nanti gini, nanti gitu. Pokoknya berangkat aja, apa kata Waze, apa kata Google Map, kita berangkat aja. Taib, kenapa? Karena kita mengatakan Google Map inilah petunjuk bagi kita. Taib, Al-Quran gimana? Hudan lil muttaqin, ini petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kenapa kita bantah terus? Allah ngomong A, kita bantah. Enggak gitu kok. Allah ngomong B, kita bantah lagi. Allah berfirman C, kita bantah lagi. Kenapa kalian tukang bantah? Makanya ujung-ujungnya orang-orang suka membantah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini persis seperti orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi. Na'udzubillah. Seperti orang apa? Yahudi. Kita lebih percaya dengan orang Yahudi yang membuat apa? Google Map, yang buat Waze dan sebagainya. Na'udzubillah. Inilah yang kita harus sadari bahwasanya yang namanya Al-Quran Al-Karim itu la raiba fi. Ahlussunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman itu percaya 100%. Kalau Allah udah berfirman, udah enggak usah ditawil-tawil, enggak usah ditentang, enggak usah diganti-ganti, enggak usah dirubah-rubah. Sama kayak Google Map. Kita pun enggak rubah-rubah. Ya udah, itu apa kata dia, sudah kita ikuti. Padahal itu banyak kesalahannya. Kalau Al-Quran la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Dari depan Al-Quran Al-Karim, dari surat Al-Fatihahnya sampai yang paling belakang surat apa? An-Nas, la ya'tihil batil. Tidak ada kebatilan sedikit pun di dalam Al-Quran Al-Karim. Masih kita apa? Tidak percaya. Dan apa kata beliau di sini? Wal ghaibu la tudrikuhul uqulu wa la tuhitu bihi. Sedangkan hal-hal yang gaib itu akal kita tuh nggak bisa mencapai itu. Kita tuh nggak bisa mengerti hal-hal gaib. Taib, kalau kita mau mengerti hal yang gaib, berarti mau nggak mau kita harus beriman, meyakini, membenarkan zat yang mengetahui hal apa? Gaib. Dan bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu pun tidak akan mengetahui hal gaib kecuali apa yang dikabarkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak kabarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, wallahi Nabi SAW itu nggak tahu hal gaib. Nabi nggak bisa menerka-nerka. Contoh perang Uhud. Kalau Nabi tahu perkara gaib, Nabi berangkat nggak perang Uhud? Enggak lah. Ngapain Nabi berangkat kalau seandainya tahu bakal apa? Bakal Nabi SAW itu luka, bakal kena tombak, bakal apa? Kepala Nabi SAW bakal pecah. Nabi nggak akan berangkat.
Tapi karena Nabi nggak tahu hal gaib, Nabi kira, Nabi prasangka husnudzonnya bakal menang gitu kan, walaupun ujungnya bakal menang gitu. Di sebuah tempat Hamra'ul Asad, ada nama itu Hamra'ul Asad, Nabi para sahabat tuh kejar, ujung-ujungnya menang gitu. Akhirnya gitu, akhirnya. Tapi di Uhudnya kalah nggak para sahabat Nabi kita SAW? Jawabannya apa? Kalah. Awalnya menang, terus apa? Kalah. Dan itu terjadi. Kalau Nabi SAW tahu hal gaib gitu ya, nggak kan Nabi SAW tuh berangkat. Kenapa? Nabi pun tidak tahu perkara-perkara apa? Gaib. Tidak tahu. Nah kalau seandainya Allah mengabarkan hal gaib, ya sudah percayain saja. Dan orang yang paling kuat tasdiknya, paling kuat membenarkannya itu Abu Bakar As-Siddiq. Ini lebih ajib lagi, Masya Allah. Nggak usah jauh-jauh gini ya. Di zaman dulu, ini zaman kapan? Zaman dulu. Berangkat dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, menuju apa? Masjidil Aqsa. Habis dari Masjidil Aqsa naik ke langit yang sampai ke langit ke terakhir. Langit ke berapa yang paling tinggi? Ke-7. Dalam perjalanan 1 malam. Pak, akal manusia nggak akan ada yang percaya. Akal manusia tidak ada yang apa? Percaya. Ya iyalah nggak percaya, nggak usah jauh-jauh. Kita ini naik ke puncak gunung, oksigen tuh apa? Semakin nipis kan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah permisalkan orang-orang yang dadanya ini Allah sempitkan, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan itu naik ke puncak tinggi langitnya, Masya Allah. Semakin tinggi kita naikin, yas'adu fis sama, kita semakin tinggi ke puncak atasnya, ke ketinggiannya, Masya Allah. Itu dada kita semakin apa? Sempit, nafasnya semakin sulit. Tapi apalagi ke langit yang ke berapa? Ke-7. Lah Pak, kita aja nggak percaya kok orang sampai kemana? Ke bulan sebagian manusia itu apa? Nggak percaya. Ini harus ada teorinya lagi gitu kan? Harus ada pembuktian lagi. Sebagian orang gitu. Lah ini bukan lagi bulan ini itu masuk dalam sama'ud dunya. Masih langit yang keberapa? Pertama. Bulan itu masih langit pertama. Ini langit keberapa? Ke-7. Tanpa bantuan apapun. Nggak percayalah orang. Kalau ada orang ngaku seperti itu, kita juga percaya di zaman kita sekarang. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? In kana qad qala dzalik. Kalau yang ngomong si Muhammad, aku percaya. Tapi kalau yang lain aku enggak percaya. Tapi kalau si Muhammad yang berbicara ini aku percaya. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW di zaman dahulu, sebelum datangnya agama Islam, sebelum Nabi diturunkan oleh Allah berupa wahyu, Nabi enggak pernah apa? Berdusta. As-sadiqul masduq. Bukan orang yang pendusta. Nabi jujur dan Nabi dipercayai. Dan bahkan Al-Amin, gelarnya apa? Amanah, nggak pernah khianat, nggak pernah berdusta Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau yang mengucapkan inilah si Muhammad, aku percaya. Dan ini namanya at-tasdiq. Kita itu mempercayai Allah Subhanahu wa taala 100%. Dan juga hal yang sama, akidah salaf, setiap apa yang diucapkan Nabi mereka percaya. Mereka nggak ragu-ragu lagi. Walaupun ini perkara hal gaib. Yang kita enggak, contoh, Masya Allah, ada sebuah hadis Nabi mengatakan, ma min amin bi amtara min amin walakin Allah yusrifu haitsu yasha. Tidaklah 1 tahun hujannya, volume hujan yang Allah turunkan itu lebih banyak dari tahun sebelumnya ataupun setelahnya. Semua setiap tahun itu sama. Air turun, air hujan yang apa? Yang turun tiap tahunnya. Tapi Allah palingkan ke tempat yang Allah mau. Mungkin di Indonesia lebih lebat tahun ini. Di sana, mungkin di Afrika tahun depan mungkin lebih lebat. Tapi volume hujan yang turun itu semua apa? Sama. Ukurannya ataupun atau banyaknya hujan yang turun itu semua apa? Sama jumlahnya. Kita, Masya Allah, zaman dulu mungkin banyak nggak percaya. Betul nggak itu? Betul nggak itu? Tapi terbukti sekarang. Sama juga, Masya Allah, sebuah hadis disebutkan dan ini diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala dan disahihkan oleh para ulama. Contoh Nabi kita SAW mengatakan inna tahtal bahri nara wa tahtal nari bahra. Di bawah laut ada api, di bawah api ada laut. Apa itu? Banyak nggak tahu. Apa sih maksudnya gitu? Tapi mereka percaya aja. Padahal Nabi pernah nggak ke laut? Nggak, Nabi nggak pernah ke laut. Nabi SAW ini adalah orang yang menganjurkan kita untuk berenang. Tapi Nabi SAW nggak pernah berenang. Makanya berenang itu sunnah, tapi sunnah qauliyah. Sunnah apa? Ucapan, bukan sunnah perbuatan. Karena Nabi SAW tidak pernah berangkat ke mana? Ke laut. Berenang itu nggak pernah. Nabi kita Muhammad SAW yang berenang itu, yang menyeberangi lautan itu para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Ini Nabi kita Muhammad SAW seperti adzan. Adzan ini sunnah qauliyah. Nabi nggak pernah adzan, tapi Nabi yang ngajarkan apa?
Adzan, sunnah dia. Maksudnya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi anjurkan berupa apa? Berupa ucapan. Sama kayak berenang seperti itu. Tapi ternyata Masya Allah, Nabi pernah mengucapkan inna tahtal bahri nara wa tahtal nari bahra. Di bawah laut ada api, di bawah api ada laut. Terbukti sekarang. Pak, ada video itu Masya Allah ya, di bawah laut tuh ada api gitu. Dan itu masih api itu jelas nyata. Di lautan. Krakatau juga sama di negara kita. Gunung Krakatau. Gunung Krakatau tuh masih nggak aktif. Setahu ana masih. Coba antum cek Pak, Gunung Krakatau tuh masih nggak aktif sekarang. Masih Pak. Masih dia tuh bisa apa? Dia tuh bisa meletus tuh bisa Gunung Krakatau. Sedangkan dia posisinya di bawah apa? Bawah laut. Dan ternyata itu ucapan Nabi kita Muhammad SAW. Para sahabat dari zaman dahulu tuh udah meyakini itu, udah percaya dengan hal itu. Gak usah ditanya, oh masa bisa, masa iya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidaklah mengucapkan dari hawa nafsu, mustahil. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu murni dari wahyu yang Allah wahyukan untuk beliau. Maka ahlu sunnah wal jamaah yakifuna fi amril aqidah ala ma jaa 'anillah wa an rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlu sunnah wal jamaah mereka akan tegak di atas keyakinan selama datang dari firman Allah dan juga hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi khilafi ahlul bid'ah wal kalam. Berbeda dengan mereka ahlul bid'ah dan juga ahlul kalam, al falsafah, fahum yakhuduna fi dzalika rajman bil ghaib. Maka mereka itu masuk dalam bab akidah dengan cara nebak-nebak. Dengan cara apa? Nebak-nebak. Kalau kita enggak, rajman bil ghaib ini nebak-nebak hal gaib gitu loh. Kalau kita enggak, betul-betul datang dari apa? Kalau Allah juga kalau Rasulullah SAW, wa anna lahum an yuhitu bi ilmil ghaib, dan mustahil bagi mereka untuk mengetahui hal yang gaib. Falahum arahu uqulahum bitaslim. Mereka ini tidak merehatkan akal mereka dengan menyerahkan diri mereka kepada Allah. Capek mereka. Wallahi kaidah mereka kaidah yang capek. Contoh Pak ya, Masya Allah. Nggak usah jauh-jauh. Kata mereka, kita ini tidak bisa meyakini Allah itu memiliki wajah. Karena kalau Allah memiliki wajah, kata mereka, berarti sama dengan apa? Makhluk. Sedangkan laisa kamitslihi syai'. Sedangkan tidak ada yang serupa dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka akan bingung sendiri. Padahal Masya Allah, mereka itu meyakini sifat yang 20. Sifat apa? 20. Wujud, qidam, terus baqa, terus mukhalafatul hawadithi, terus wahdaniyah, qudrat, iradat, terus dan seterusnya. Antum lah lebih tahu insyaallah. Antum lah lebih tahu. Tapi pertama Pak, kalau kita wujud, sifat apa? Wujud. Wujudnya apa artinya? Adalah. Sifat ada, wujud. Pak, makhluk wujud enggak? Wujud. Kenapa antum sifati Allah dengan wujud? Sedangkan makhluk juga apa? Wujud. Apa kata mereka? Oh, wujudnya Allah enggak sama dengan apa? Makhluk. Lah, wajah ya samalah. Wajah ini cukup tetapkan Allah punya wajah tanpa menyamai Allah dengan apa? Makhluk, sama dengan wujud. Contoh yang lain, kudrat, iradat. Apa arti kudrat? Kemampuan. Iradat apa artinya? Kehendak. Makhluk punya enggak kemampuan? Punya. Iradat, kehendak. Punya enggak makhluk kehendak? Oh, punya. Apa kata Allah? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa yang kalian kehendaki itu di bawah kehendaknya siapa? Allah. Berarti makhluk punya enggak kehendak? Punya. Nah, kenapa kalian tetapkan kudrat iradat untuk Allah? Apa kata mereka? Iya, kami tetapkan. Tapi kudratnya Allah berbeda dengan kudratnya apa? Makhluk. Lah, kita juga sama. Sifat istiwanya Allah, sifat nuzulnya Allah dari awalnya gitu. Istiwanya Allah, Allah beristiwa. Walaupun makhluk beristiwa, tapi sifat istiwanya makhluk itu berbeda dengan sifat istiwanya siapa? Allah. Nuzul, sifat turunnya Allah azza wa jalla, Allah turun. Turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak sama dengan turunnya apa? Makhluk. Makanya mereka yang pakai akal, apa kata beliau di sini? Falahum arahu uqulahum bitaslim. Mereka tuh bingung sendiri. Oh iya juga ya.
Kenapa kita tetapkan qudrat iradat sedangkan makhluk juga punya qudrat, juga punya apa? Iradat. Wujud juga sama. Kenapa kita tetapkan itu? Mereka akhirnya apa? Fala arahu uqulahum bitaslim. Akhirnya capek, Pak. Kalau kita enggak dengan metode apa? Taslim. Nyerahkan diri kita tunduk 100% hanya untuk apa? Allah Subhanahu wa taala. Wala taraku amata atba'ihim 'alal fitrah. Dan bahkan mereka tuh enggak ridha untuk orang-orang awam, pengikut-pengikut mereka di atas fitrah mereka yang lurus. Pak, percayalah sama ana. Anak kecil enggak usah diajarkan di mana Allah Azza wa Jalla. Sampai dia umur SD, sampai dia udah bisa berbicara, sampai dia udah bisa apa? Berbicara. Ajarkan dia berdoa. Nah, kalau ini berdoa minta sama Allah, tapi minta kepada Allah. Jangan ajarkan di mana Allah Azza wa Jalla. Sampai umur SD. Barulah antum tanya umur SD. Nah, di mana Allah? Yakin seyakin-yakinnya dia akan jawab apa? Allah di mana? Di atas. Yakin ya, seyakin-yakinnya. Dan itu pernah terjadi dengan anak-anak. Anak enggak nanya dulu ketika dia masih kecil enggak? Jangan ditanya dulu. Biarkan ajarkan mereka sholat, ajarkan mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Pak dengan cara doa sendiri dia yakin Pak, berarti dia minta kepada zat yang Pak yang maha tinggi. Tanyakan nanti ketika SD, ketika dia sudah apa berbicara. Kalau dia belum terkontaminasi dengan keyakinan-keyakinan yang enggak benar. Karena kalau sekarang keyakinan-keyakinan ini ngawur juga sekarang. Diajarkan Allah di mana-mana. Ada yang mengajarkan juga Allah tidak di mana-mana gitu. Ini dua-dua akidah, ini dua-dua yang juga apa? Rancu. Jangan sampai terkontaminasi, lurus-lurus saja. Enggak usah diajarkan apa-apa. Baru ketika sudah SD tanyakan, "Nah, Allah di mana?" Ana yakin seyakin-yakinnya dia akan jawab Allah di mana? Di atas. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, orang-orang mereka ini enggak ridha kalau orang-orang awam itu di atas fitrahnya mereka. Maka dirusak naudzubillah fitrah yang lurus. Ketiga, masyaallah, keistimewaan akidah Ahlus Sunnah, ittisalu sanadiha bir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabati wat tabi'ina wa a'immatil huda qaulan wa amalan wa ilman wa i'tiqada. Nyambungnya sanad akidah mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi sahih. Enggak usah jauh-jauh. Kalau antum belajar akidah Kitabus Sunnah yang ditulis oleh anaknya Abdullah ibn al-Imam Ahmad rahimahullah, itu semuanya berlandaskan dengan sanad. Ada apa? Sanadnya nyambung sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajari semua itu ada sanadnya. Nyambung kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wassahabah, dan juga sampai kepada para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tabi'in, dan juga para tabi'in, wa a'immatil huda, dan para pemimpin petunjuk, para ulama maksudnya. Qaulan, baik berupa ucapan, wa amalan berupa amalan, wa ilman berupa ilmu, wa i'tiqadan berupa apa? Akidah. Makanya kajian orang-orang sunnah ini yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, cobalah ucapannya semua ada sanadnya, nyambung, ada hadisnya. Keyakinannya juga sama, ucapannya juga sama, semua ada apa? Dalilnya. Dan ini nyambung sampai ke Nabi kita Muhammad SAW. Kalau seandainya nggak nyambung, kita nggak akan terima. Makanya masya Allah disebutkan oleh para ulama dari zaman ke zaman, apa kita katakan? Sebutkan sanadnya. Kenapa? Laula sanad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad, orang itu akan ngomong sesuai dengan keinginan dia, suka-suka dia. Makanya kita ini harus mengatakan mana sanadnya. Tanyakan apa? Sanadnya. Maka kata beliau di sini, fala yujadu bihamdillah, maka tidak kita jumpai alhamdulillah aslun min usuli aqidati Ahlus Sunnah wal Jamaah, pokok-pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, laisa lahu aslun, yang mana pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah yang tidak ada asal usulnya, mustahil. Pasti ada apa? Asal usulnya. Wa sanadun, pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak ada sanadnya, mustahil. Wa qudwatun, yang tidak ada contohnya, minas sahabah, dari para sahabat, wa tabi'in, dan juga apa? Tabi'in, wa a'immatid din, dan juga para ulama ila al-yaumi, sampai hari ini. Semua pasti ada sanadnya, nyambung kepada mereka-mereka semua. Semuanya, na'am semuanya. Bi khilafi aqaidi al-mubtadi'ah allati khalafu fiha salaf. Berbeda dengan akidah-akidah mereka-mereka al-mubtadi'ah yang mereka menyelisihi para ulama salaf, fahiya muhdatsah. Itu semua keyakinan-keyakinan baru. Coba antum tanya apa akidah-akidah mereka yang meyakini bahwasanya wajah Allah itu bukan wajah Allah,
tapi apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tangannya Allah bukan tangannya Allah, artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Carilah tes Nabi pernah ngomong gitu. Enggak akan ada. Mau dari riwayat Bukhari, Muslim, Abi Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibn Majah, Musnad Ahmad, Muwatta' Malik, semua enggak akan kita jumpai. Semua enggak akan kita jumpai. Tapi kalau kita itu jelas. Itu apa? Itu jelas. Fa hiya muhdatsah. Akidah-akidah mereka ini itu semua diperbaharui. Ya sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Wala sanadalaha min kitabin aw sunnah. Tidak ada sanad dalam keyakinan tersebut yang diambil dari kitab Al-Quran Al-Karim dan juga sunnah Nabi kita Muhammad SAW ataupun para sahabat dan juga para tabi'in. Wa ma lam yakun kadzalika fa huwa bid'ah. Maka yang tidak bersumber dari hal itu semua, maka ini dihitung dengan apa? Kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap kebid'ahan itu apa? Menyimpang. Dan Pak, ingat, ketika kita mengatakan ini bid'ah, jangan sampai meyakini bahwasanya kalau kita yakini oh ini bid'ah lantas kita vonis dia ahli neraka. Enggak pernah kita ngomong gitu. Karena banyak juga mereka yang masih melaksanakan hal-hal kebid'ahan, kita enggak pernah vonis. Jadi jangan sampai kita mengatakan oh ini bid'ah lantas kita vonis dia masuk apa? Neraka. Lu terus apa kata mereka? Gimana dengan yang antum sering sampaikan? Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Lah, yang ngomong gitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam kondisi kita enggak memvonis. Wallahi mustahil kita memvonis. Yang kita vonis nih perbuatannya itu perbuatan apa? Bid'ah. Dan kebid'ahan ini pasti ngantarkan seorang ke dalam apa? Neraka. Tapi enggak kita vonis orang yang masuk neraka. Ana ambil contoh. Zina. Zina ini amalannya di surga atau neraka? Neraka lah. Tapi apakah kita memvonis orang-orang berzina lantas di neraka? Oh enggak. Orang yang membunuh orang lain, membunuh kafir zimmi bahkan bukan orang mukmin ya. Kafir apa? Zimmi. Atau kafir musta'min yang dia itu meminta keamanan dan bahkan dilindungi oleh apa? Negara, baik dengan visanya dan sebagainya, dilindungi Masya Allah. Ini kalau dibunuh, letaknya di mana? Api neraka. Apakah kita memvonis orang yang membunuh lantas di neraka? Jawabannya enggak. Selama perbuatannya bukan perbuatan apa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan orang yang berbuat hal-hal yang kufur enggak langsung kita vonis. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang rancu yang mereka tidak tahu apa ilmunya, enggak langsung kita vonis. Padahal perbuatannya ini perbuatan di api apa? Neraka. Sama juga orang-orang yang berkutat dengan kebid'ahan, ini enggak kita vonis mereka semua masuk ke dalam api apa? Neraka. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bissawab. Yang keempat, Masya Allah, keistimewaannya al-wuduh wal bayan. Jelas, betul-betul apa? Jelas akidahnya. Dan sudah dijelaskan. Jadi betul-betul gamblang, enggak lagi ada hal-hal yang syubhat, yang ragu. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian wahai umat Islam itu di atas mahajjatin bayda, hujjah-hujjah yang terang, yang benderang, yang putih, betul-betul putih. Lailuha kanahariha, yang malamnya hujjah ini itu seperti siangnya. Maksudnya enggak lagi ada kegelapan, udah jelas sejelas-jelasnya. Al-wuduh wal bayan. Ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa khuluha minat ta'arud, yang ternyata tidak ada pertentangan, wat tanaqud, kontradiksi enggak ada, Pak. Akidah Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman itu enggak akan ada kontradiksi. Enggak akan ada. Jadi enak, nyaman dan sebagainya. Wal ghumud, tidak ada kerancuan-kerancuan. Wal falsafah, tidak ada hal-hal filsafat. Filsafat ini itu enggak diambil dari umat Islam. Filsafat itu diambil dari mana? Yunani, falsafatul Yunan. Itu diambil dari barat. Maka kita enggak yakini. Makanya orang-orang yang berkutat dengan filsafat atau ahlul kalam dan sebagainya, mereka bingung sendiri, wallah bingung. Wat ta'qid, tidak ada kerumitan fi alfadhiha wa ma'aniha, dalam lafal-lafalnya ataupun dari makna-makna itu semua jelas segamblang-gamblangnya. Jadi betul-betul tidak ada apa? Kerancuan lagi. Li'annaha mustamaddatun min kalamillahil mubin. Karena itu semua dilandaskan dari kalamullah. Sedangkan sifatnya kalamullah itu mubin. Allah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, tidak ada apa? Tidak ada kerancuan sama sekali. Dan juga hadis Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Bainamal mu'taqadatul ukhra. Berbeda. Baik, sebentar lagi insyaallah ini terakhir. Berbeda dengan apa? Al-mu'taqadatul ukhra. Keyakinan-keyakinan yang lainnya. Min takhlitil bashar, itu dimasuki dengan ucapan manusia. Makanya, Pak, coba antum lihat, selain mereka berpegang teguh dengan salaf, coba antum lihat, Pak, mereka itu sering agungkan ucapan siapa? Mbah mereka. Ini kata mbah kami, ini kata kiai kami, ini kata ustadz kami, ini kata syekh kami. Ulama salaf sampai mereka mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullah, idza ra'aitum qawli yukhalifu haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam madribuhu bil haid wa khudhu bi haditsin Nabi sallam. Kalau kalian melihat ucapan saya menyelisih ucapan Nabi, buang ucapan saya. Ambil ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka agungkan, bukan ucapan guru mereka. Makanya Masya Allah muncul madhab Imam Ahmad, padahal gurunya Imam Ahmad siapa? Imam Syafi'i. Harusnya nggak perlu ada madhab Hambali, kan udah cukup madhab apa? Syafi'i. Tapi ternyata muncul madhab Hambali. Kenapa? Karena Imam Ahmad itu tidak ngambil 100% ucapan Imam Syafi'i. Sama Imam Syafi'i, ini muridnya siapa? Imam Malik. Muncul madhab Syafi'i, padahal sudah ada madhab apa? Maliki. Kenapa kok berbeda? Banyak sekali perbedaan antara madhab Maliki dengan madhab Syafi'i. Kenapa? Karena ucapan Imam Malik itu tidak diyakini 100% semuanya benar. Dan bahkan Imam Malik sendiri ngomong, kullun yukhadhu wa yurad. Setiap ucapan itu bisa diambil, bisa dibuang. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali pemilik kubur ini. Ketika itu Imam Malik sedang ngajar di mimbarnya, dan sebelahnya ada kuburan Nabi kita Muhammad SAW, kecuali pemilik kubur ini. Maksudnya ucapan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi orang-orang selain berpegang dengan salaf, takhlitil bashar, banyak hal-hal yang dimasuki dengan ucapan manusia. Itu mereka agung-agungkan. Oh, kata ustadz kami gini kok, kata dai kami gini kok, kata kiai kami gini kok, kata syekh kami gini kok. Jelas padahal berbeda dan menyelisih hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syattana bainal masyrabain, berbeda sekali antara dua sumber. Satu sumbernya adalah sumber dari Allah, satu sumber ucapan manusia yang banyak kekurangannya. Sedangkan sumber yang satunya adalah sumber dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Apalagi masalah akidah ini tauqifiyah, ghaibiyah. Mau nggak mau ya kita tauqifi, 100% nyerahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan kerancuan-kerancuan tadi, banyak para ulama yang dulunya menyimpang, mereka rujuk kepada akidah salaf. Disebutkan di sini Masya Allah, kata beliau, kama hasala lil imami Abil Hasan al-Asy'ari, sebagaimana ini terjadi kerancuan dalam akidahnya al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari, yang dulunya kata beliau haitsu raja'a ila aqidati ahli sunnah wal jamaah, yang mana beliau ini rujuk kepada akidahnya ahlu sunnah wal jamaah, aqidatus salaf fil ibanah. Dalam kitab beliau apa namanya, al-ibanah ba'dal i'tizal, setelah dulunya beliau meyakini i'tizal ini akidah Mu'tazilah. Thummal talfiq, kemudian akidah talfiq ini semua dicampur adukkan, ini diambil, Karramiyah diambil dan sebagainya diambil, semuanya diambil gitu. Jadi semuanya apa diambil. Apa kata orang tuh? Ambil baiknya, buang buruknya. Ini talfiq. Ini apa? Semua talfiq. Jadi semua sumber itu diambil. Makanya beliau udah rujuk. Beliau hanya berlandaskan Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan ijma'us salaf. Dalam kitab beliau Al-Ibanah. Wal Baqillani yang wafat tahun 403 Hijriah, dalam kitab beliau At-Tamhid. Dan juga Abu Muhammad Al-Juwaini, ini bapaknya Imamul Haramain, dalam risalah fi itsbatil istiwa wal fauqiyah, risalah dalam menetapkan istiwanya Allah SWT di atas arsy dan fauqiyah, sifat Allah itu di atas manusia, di atas makhluknya. Ini beliau apa? Tetapkan di kitab tersebut. Wa mithlu Imamul Haramain, begitu juga dengan Imamul Haramain yang wafat tahun 478 Hijriah, dalam kitab Ar-Risalah An-Nizamiyah. Itu semua rujuk. Wa Syihrisani yang wafat tahun 548 Hijriah, dalam kitab Nihayatul Iqdam. Ini juga rujuk, Masya Allah. Makanya disebutkan juga tentang Imamul Haramain, ketika dia menolak Allah tuh istiwa di atas arsy. Dia tuh menolak Allah tuh di atas langitnya. Akhirnya ditanya oleh muridnya, terus engkau berdoa kemana? Engkau minta kemana? Akhirnya dia apa? Nepuk apa? Kepalanya.
Bingung dia. Oh iya betul juga ya. Orang ini minta kemana? Ke atas. Semakin hajatnya tinggi, semakin hajatnya besar, semakin tinggi apa? Tangannya. Semakin tinggi dia permintaannya ke atas langit. Tapi kalau engkau berdoa kemana? Apakah ke kanan? Ke kiri? Ke bawah? Oh iya bingung juga dia. Mau gak mau orang berdoa kemana? Ke atas. Dia yakin itu. Akhirnya dia tepuk-tepukkan, Masya Allah. Makanya dia ragu juga. Syihristani dalam kitab Nihayatul Iqdam, War-Razi, Fakhruddin Ar-Razi hatta, disebutkan dalam Aqsamul Maladzat, wa ghairuhum katsir. Selain mereka tuh banyak jumlahnya. Ini apa? Banyak jumlahnya. Karena apa? Banyaknya ittirab, tanakut dalam akidah selain akidah salaf, selain akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak tanakut, banyak pertentangan, akhirnya mereka apa? Rujuk semuanya. Ini terjadi pada mereka. Taib yang keenam, insyaallah akan Anda sebutkan pada pertemuan berikutnya, bahwasanya annaha sababudz zuhur, bahwasanya yang namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebab umat Islam itu apa? Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, wal falah, dan sebab keberuntungan fid dharain, di dunia dan juga di akhirat. Dan banyak terjadi loh, Pak. Orang berkeyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kalau dipertahankan, Allah akan muliakan. Timur Tengah rata-rata itu akidah salaf. Saudinya Allah muliakan, Qatarnya Allah muliakan, Emiratnya Allah muliakan. Mereka ini enggak nyembah kuburan. Mereka jauh dari sufiyahnya. Ada sufi tapi enggak banyak. Dan negara yang banyak sufiyah, tasawufnya, yang nyembah kuburannya, Allah apa? Allah rendahkan untuk sementara. Sampai kapan? Sampai mereka hatta tarji'u ila dinikum, sampai mereka kembali kepada apa? Agama mereka. Enggak usah jauh-jauh, Pak. Negara jiran aja lah. Negara apa? Jiran, negara sebelah kita, Brunei Darussalamnya. Tasawufnya itu enggak besar, enggak tinggi. Akidah mereka akidah Asy'ariyah, akidahnya Asy'ariyah, tapi bukan orang-orang yang nyembah apa? Nyembah kuburan, sufi terlalu kuat, bahkan nggak sholat dan sebagainya. Allah muliakan. Walaupun ada yang namanya negara-negara, pasti tidak ada kesempurnaan dan mustahil bagi manusia memiliki apa? Kesempurnaan. Hatta Saudinya pasti ada kekurangannya. Tapi minimal Allah apa? Allah muliakan. Allah apa? Allah muliakan. Kalau kita kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dari itu, coba lihat negara Timur Tengah rata-rata tuh seperti itu. Akidah mereka itu akidah apa? Salaf. Dan ternyata Masya Allah jauh dari fitnah dan tuduhan yang gak benar. Contoh, negara Wahabi, negara yang suka menumpaskan apa? Darah, kata mereka. Pak, negara yang paling aman, negara Timur Tengah, tingkat kriminalitasnya, begalnya itu gak ada sama sekali. Kalaupun ada, bunuh balas apa? Bunuh. Aman sekali, Pak, Masya Allah. Pencurian tuh jarang pakai banget, Masya Allah. Allah muliakan, beruntung. Ada salah satu ustadz kita, Masya Allah, di Malaysia. Beliau ini kebangsaan Malaysia tapi tinggal di Qatar. Sering debat, Ustadz Salman Ali. Ini beliau akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Masya Allah. Beliau berpegang akidah salaf. Beliau cerita sendiri, di Qatar itu beliau sering riding gitu, beliau sering motoran sama kawan-kawannya. Kapan waktu sholat, mereka langsung sholat. Mereka parkir motor-motor mereka itu BMW gitu ya. Mereka parkir, kuncinya nggak diambil, diletakkan di motor. Apa kabar negara kita? Jangankan motor BMW, motor Astrea, kunci di situ hilang. Itu Astrea. Apalagi apa? BMW diletakkan di pinggir jalan di masjid. Lah, Pak, jangankan motor di masjid, sendal di masjid hilang. Sendal apa di masjid? Kenapa? Karena masih banyak awamnya. Coba kalau udah berkutat dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Pak, wallahu akbar. Ini hilang sendal di masjid ini mungkin jarang terjadi, jarang banget. Antum tahu di Mekah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sendal antum hilang tuh enggak hilang dicuri, enggak. Cuman dirapikan. Kalau antum mau nyari ada tempat khusus, antum cari aja ke sana. Aman. Tapi antum mau nggak nyarinya gitu? Itu ada di tempat apa? Khusus, nggak diambil, nggak dicuri gitu. Itu negara yang aman. Baladan amina, negara yang apa? Yang aman. Tanah apa? Tanah suci. Mereka keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dulu negara Saudi itu negara yang penuh dengan tasawuf, kesyirikan, khuza'balat, khurafat itu banyak banget di sana. Maka Allah rendahkan. Siapa yang nengok dulu negara Saudi? Nggak ada. Ketika Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab itu memurnikan agama yang ada di sana bersama apa? Negara Saudnya, Alu Saud. Allah muliakan mereka sampai detik ini. Sampai apa?
detik ini. Negara yang dicari, negara yang disegani, barat timurnya segani itu negara. Qatarnya, Emiratnya, semuanya. Walaupun tetap liberalnya pasti ada, orang-orang sufinya pasti ada, orang-orang yang berbuat kesyirikannya pasti ada. Yang mustahil 100% semuanya apa? Beriman, mustahil. Wallah mustahil. Wallah mustahil. Pasti ada kekurangan, pasti ada kekurangannya. Tapi minimal itu adalah sababul zuhur wan nasr wal falah. Lihat di Suriah. Di Suriah dulu ketika Syiah itu menguasain Bashar Assad, apa yang terjadi? Negara rusak, negara hancur, bangsanya rusak, diperkosa semua, wallah rusak. Bahkan narkoba terbesar produksi itu di Suriah di zamannya Bashar Assad. Narkotika itu banyak banget, masya Allah, na'udzubillah. Bashar Assad. Ketika sekarang yang memimpin adalah Ahmad Syara, yang mereka ini jauh dari hal-hal khuza'balat, khurafat, kesyirikannya. Lihat sekarang, aman nggak negara itu? Aman. Lihat Damaskusnya. Lihat Damaskus sekarang saat ini, antara dulunya, before-nya sama after-nya, wallah beda banget. Sekarang makmur, sekarang aman, tenang mereka. Orang-orang Suriah walaupun tetap butuh bantuan, tetap bantu. Namanya perpindahan kepemimpinan. Dan bahkan yang awalnya diuji oleh Allah, sekarang Allah muliakan, tetap tapi Allah muliakan. Bahkan semua rakyat Suriah itu merasa nyaman dengan kepemimpinan yang apa? Yang baru. Apa yang dibawa akidah oleh mereka? Masya Allah. Mereka itu jauh dari apa? Kesyirikan dan juga kebid'ahan dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat Anda sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih ana mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.